Itu rahasia Allah, Pak, itu. Pemberian hebat itu rahasia Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau kita mencari itu dan meminta itu, ternyata ngepasi, tasodafu, nafhatan minha, kok ternyata pas kita itu ngepasi berkesesuaian dengan waktu pemberian besar dari Allah Subhanahu wa taala yang disebutkan oleh Nabi dalam hadis itu, batas adu sa'adatal abad, maka kalian akan berbahagia, menjadi hamba berbahagia sa'adatal abad, kebahagiaan yang abadi, tidak akan pernah sirna. Kita sebagai seorang hamba dengan umur yang terbatas, yang kita sendiri tidak tahu berapa tahun umur kita di dunia ini, kemudian bekal yang harus kita bawa untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala itu begitu sangat kurang. Sangat kurang sekali. Yang kita tidak yakin apakah bekal nanti untuk menghadap Allah cukup atau tidak. Oleh karena itu, sudah seharusnya kita sekalian memanfaatkan waktu dan sisa umur kita untuk banyak berbuat kebaikan, untuk menggapai keutamaan-keutamaan Allah Subhanahu wa taala, mumpung kita sekalian masih diberikan kesempatan hidup, masih diberikan kesempatan untuk bernafas dalam kehidupan dunia ini. Dan sebisa mungkin semangat kita untuk berbuat kebaikan dan mencapai kemuliaan dan keutamaan dari Allah itu kita lakukan sepanjang umur kita, sepanjang waktu yang kita lalui, sepanjang nafas yang kita hirup setiap detiknya. Kita tahu bahwa karunia Allah Subhanahu wa taala itu sangat besar sekali. Sangat luas sekali, tanpa batas. Tapi Allah Subhanahu wa taala itu memiliki waktu-waktu tertentu, saat-saat tertentu yang karunia itu lebih besar daripada selainnya. Ada momen-momen tertentu. Hal ini disebutkan dalam satu hadis yang diriwayatkan Imam Al-Baihaqi dalam Al-Asma wa Sifat dan para ulama lain. Baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, ngeten. Dia berkata rahimallah atau sallallahu alaihi wasallam, "Utlubul khaira dahrakum kullahu wa ta'arradu linafahatil rahmatillahi ta'ala. Fa inna lillahi azza wa jalla nafahatin min rahmatihi yusibu biha ma yasha'u min ibadihi. Wa sallallahu azza wa jalla ayastura awratikum wa yu'ammina rawatikum." Yang artinya, carilah kebaikan, utlubul khaira, carilah kebaikan itu, tuntutlah kebaikan itu. Dahrakum maksudnya adalah sepanjang waktu, sepanjang hayat, sepanjang hidup kita. Jadi dalam mencari kebaikan itu jangan dijeda-jeda. Kadang cari kebaikan, kadang libur, gitu. Kadang sholat, kadang libur, gitu. Jangan, sepanjang hayat. Jadi setiap detik waktu yang Allah berikan kepada kita itu kita isi untuk mencari kebaikan. Maka Rasulullah mengatakan utlubul khairat dahrakum. Sepanjang nopo hayat, sepanjang waktu, per detiknya niku kalau bisa bernilai nopo kebaikan. Jangan nopo kadang-kadang begini, kadang-kadang begitu. Kadang cari kebaikan, kadang tidak, gitu. Sak senenge dhewe gitu. Mboten. Terus Nabi Shallallahu alaihi wasallam
Tadi dahrakum kullahu ya, sampai ada tambahan kullahu. Semua waktumu, semua umurmu. Wa ta'arradu linafahati rahmatillahi subhanahu wa ta'ala. Dan hadapilah dan bukalah dirimu untuk mendapatkan pemberian-pemberian rahmat Allah, pemberian-pemberian yang merupakan bagian dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah niku punya nafahat. Nafahat niku bentuk jamak dari nafahah. Nafahatun jamaknya napa? Bentuk jamaknya pluralnya adalah nafahat. Apa itu nafahat? Kita disuruh menghadapi dan membuka diri untuk mendapatkan nafahat mirrahmatillah atau nafahati rahmatillah. Nafahat niku kalau didetailkan adalah pemberian Allah Subhanahu wa taala yang sifatnya menika sekali tempo dalam waktu yang singkat dengan jumlah yang sangat besar. Jadi begini Bapak Ibu sekalian, saya jelaskan dulu. Pemberian Allah niku semuanya ada, rahmat Allah. Dan tidak ada sesuatu yang tidak dapat rahmat Allah Subhanahu wa taala. Nah, dari pemberian-pemberian itu Allah niku menyediakan satu pemberian spesial khusus yang itu lebih besar berlipat-lipat dari pemberian yang rata-rata. Jadi misalkan seperti kalau tugas para malaikat ya, malaikat itu memberikan rezeki pada kita kan. Tiap bulan semua manusia itu diberi rezeki untuk bisa makan, minum, hidup, itu kan diberi rezeki oleh para malaikat. Nah, dari sebulan itu malaikat itu kadang memberikan pemberian besar di luar hitungan biasanya. Kalau mungkin bahasa pendekatannya ini ku door prize. Ini kan biasa kan ngasih nafkah ke istri, ya uang belanja, uang jajan ke anak, itu kan biasa tiap hari, atau mungkin kita beda-beda gitu, kadang mungkin diberikan tiap bulan, akhir bulan atau awal bulan, atau mungkin tiap hari atau diberi tiap hari. Gitu? Nah, kadang kita niku memberi door prize kepada istri kita. Tiba-tiba biasanya per hari ngasih uang misalkan 100.000 ke istri. Kalau sebulan 3 juta pokoknya, ya, uang belanja umpama itu. Tiba-tiba kita niku memberikan door prize kepada istri kita kita berikan misalipun emas 100 gram. Nah, senang tau? Tiba-tiba diberi emas nih 100 gram. Padahal biasanya cuma biasa diberi uang 100.000 untuk belanja, 100.000 belanja. Kok tiba-tiba satu waktu diberi emas 100 gram. Termasuk ke anak, biasanya cuma uang jajan, uang sang untuk sekolah. 10.000, 15.000, 20.000, biasa tiap hari gitu. Nah tiba-tiba kita memberikan door prize ke anak, berupa apa? Kita belikan sepeda motor untuk sekolah, misalnya udah SMA untuk sekolah. Nah, niku napa? Pendekatan Allah niku kepada kita juga begitu, Pak. Yang rezeki biasa, kita bisa makan, kita bisa minum, udah dikasih tiap hari pada Allah. Nah, di samping itu Allah punya door prize untuk hamba-hamba tertentu dengan pemberian yang sangat banyak, sangat luar biasa. Ya, yang nanti diberikan di waktu tertentu, sangat singkat, dan untuk hamba-hamba tertentu yang tidak semua hamba bisa dapat niki. Itu namanya apa? Nafahatullah atau nafahatun mirrahmatillah. Anugerah besar yang berasal dari rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Paham betul niki? Paham nggih? Nah. Maka kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyatakan bahwa Allah Subhanahu Wa Taala menikah memiliki nafahatin mirrahmatillah,
pemberian anugerah besar yang berasal dari rahmatnya, yusibu biha mayyasha'u min ibadihi, yang hal itu nanti Allah akan yusibu biha, Allah akan berikan, Allah akan turunkan pemberian besar itu kepada hamba-hambanya yang dia kehendaki. Berarti tidak semua hamba dapat niki. Kalau yang rezeki biasa dapat semua, gitu. Makan, minum itu biasa. Tapi yang niki, spesial niki, tidak semua hamba bisa mendapatkannya. Maka apa? Kemudian Rasulullah SAW menyatakan, Sallallahu azza wa jalla ayastura auratikum wa yu'ammina ra'awatikum. Maka hendaknya kamu meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar Dia Allah itu menutupi kekurangan-kekuranganmu, dan juga Allah Subhanahu wa taala itu mengamankan, menenteramkan kegoncangan-kegoncangan hatimu, gundah gulana keluh kesah hatimu. Dan ini Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kula panjenengan berusaha untuk juga mendapatkan pemberian besar dari Allah, derpres dari Allah Subhanahu wa taala, yang sebagaimana diistilahkan oleh Nabi kita dengan nafahat min rahmatillah. Dengan cara bagaimana caranya? Caranya menikah dengan kita istiqomah, ya, untuk mencari dan meminta itu, ya, terus menerus kita lakukan dengan melakukan berbagai macam amal soleh, ibadah, ketaatan-ketaatan yang mendekatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu rahasia Allah, Pak. Itu pemberian hebat itu rahasia Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau kita mencari itu dan meminta itu, ternyata ngepasi, tasodafu nafhatan minha, kok ternyata pas kita itu ngepasi berkesesuaian dengan waktu pemberian besar dari Allah Subhanahu wa taala yang disebutkan oleh Nabi dalam hadis itu, batas adu sa'adatal abad, maka kalian akan berbahagia, menjadi hamba berbahagia sa'adatal abad, kebahagiaan yang abadi, tidak akan pernah sirna. Maka jangan heran hal-hal seperti ini luar biasa Bapak Ibu sekalian. Banyak terjadi di sebagian hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Kalau kula panjenengan pengen mendapatkan anugerah besar ini tidak mudah. Tidak semua diberi. Ini orang-orang khusus. Maka caranya tadi kita memperbanyak ketaatan, ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan ada yang terluput tadi belum kita sebutkan. Selain memperbanyak ketaatan, amal soleh perharinya, setiap harinya, kita harus juga yakni bitathhiril qalbi wa tazkiyati minal khabati wal kadurah. Harus membersihkan hati, mensucikan hati dari berbagai kotoran-kotoran dan kekeruhan-kekeruhan. Yang kotoran-kotoran hati itu al-hasilah minal akhlaqil madmumah, yang berasal dari akhlak-akhlak yang tercela. Disebutkan Imam Al-Ghazali, Abu Hamid rahimahullah ta'ala fi kitabihi Al-Ihya. Syaratnya dapat anugerah besar itu apa? Selain ketaatan, bersih hati, Pak. Bersih apa? Hati. Makanya jangan heran, enten wong taate luar biasa. Salate, sedekah, haji, umroh, baca Qur'ane, puasa sunnahnya luar biasa, tapi tidak dapat niki, tidak dapat pemberian khusus dari Allah menika. Sebabnya apa? Hatine kotor, hatine penuh penyakit dendam, penyakit memusuhi, penyakit iri, penyakit dengki, penyakit itu dikotori niku. Makanya mau ibadah setinggi langit dengan hati yang kotor tidak akan dapat anugerah besar. Nah, anugerah biasa mungkin dapat, tapi sing anugerah besar sing derpres dari Allah Subhanahu wa taala itu tidak akan didapatkan oleh orang yang hatinya ada kekotoran. Ada ghadab, kemarahan, ada emosi,
ada dendam, ada iri, ada dengki, ada fitnah. Makanya dadi wong Islam nika, Bapak Ibu sekalian, monggo kula mengajak kepada diri pribadi saya terutama dan utama untuk menjadi orang sing hatine bersih. Jangan pernah memusuhi siapapun, jangan pernah dendam dengan siapapun, jangan pernah iri dengan siapapun, jangan pernah dengki dari siapapun. Walaupun mungkin kula jenengan dimusuhi, nen ampun balik memusuhi. Ampun balik memusuhi. Hidup sekali, Pak. Untuk apa kita seperti itu?